Shalom, selamat pagi, selamat datang di Early Morning Devotion. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Di pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami mau bersuka untuk kasih-Mu, kami mau bersuka untuk anugerah-Mu. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka citalah.
yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Beberapa saat yang lalu, kita sudah berbicara mengenai bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Itu berbicara mengenai eksistensinya, yaitu dari awal sampai akhir. Sebagaimana kita tahu bahwa huruf Alfa itu adalah huruf yang pertama dalam abjad Yunani, dan Omega itu adalah huruf yang terakhir dalam abjad Yunani. Jadi ini menyatakan keberadaan Yesus yang dari awal sampai akhir. Ini terjadi atau merupakan sesuatu yang dinyatakan sendiri oleh Yesus kepada Yohanes ketika dia berada di Patmos. Kalau kita baca mulai ayat 1 dari Wahyu pasal 1 itu, kita akan mendapatkan kisah di sana bagaimana ini merupakan wahyu dari Yesus Kristus sendiri. Dan dijelaskan di situ oleh Yohanes mengenai apa dan sebagainya yang dilihat dan seterusnya. Dan bahkan Yohanes mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Dan bisa dikatakan karena saking luar biasanya, dia merasa gentar akan hal ini. Namun kali ini coba kita lihat apa yang diungkapkan oleh Yesus kepada Yohanes mulai ayat yang ke-17. Jadi Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 mulai. Ya. Dikatakan di sana, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat ayat yang ke-13, dicatat demikian. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki. Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Dan matanya bagaikan nyala api. Ayat 15, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ayat 16, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya
keluarlah sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Kembali ayat 17 tadi sudah kita baca, dia mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang dinyatakan kepada Yohanes sebagai suatu wahyu penglihatan ya, mengenai Yesus sendiri. Yang adalah Allah sendiri, yang dari keberadaannya itu dari awal sampai akhir, artinya kekal. Kalau dikatakan yang awal dan yang akhir, itu sebetulnya berbicara mengenai bahwa dia itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Artinya kekal. Karena apa? Kembali kalau kita tanya, awalnya di mana, bagaimana dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya dia yang tahu. Karena memang dia ada dari dirinya sendiri. Dia kekal. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18, nah ini istimewa nih. Dicatat demikian. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, sampai sini. Ini luar biasa. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang kekal. Yesus Kristus, Allah yang berkuasa. Dia dari kekal sampai kekal. Tidak berawal, tidak berakhir. Dia kekal. Alfa dan Omega. Nah, tapi dalam ayat 18 ini diberikan suatu deskripsi lagi mengenai kehidupan dan kematian. Luar biasa. Dia mengatakan, dan yang hidup, aku telah mati. Berarti Yesus kita pernah mati. Tapi dikatakan, lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Nah, ini mungkin perlu penjelasan dalam hal ini. Nah, itulah sebabnya kalau kita baca Perjanjian Baru mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya, kita akan memahami dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang maha kekal itu, yang sudah turun ke dunia, menjelma menjadi manusia, lahir seperti layaknya manusia, melalui rahim seorang perempuan yang bernama Maria. Yesus turun ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, semua hukuman dosa manusia tersebut diambil alih oleh Dia, ditanggung oleh Dia. Ketika Dia berkorban dengan mencurahkan darahnya, yaitu mati di atas kayu salib. Inilah yang dikatakan, aku telah mati. Jadi Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, dan kemudian rela berkorban, mati di atas kayu salib, untuk mengampuni dosa kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, masalahnya sekarang adalah seberapa otentik, seberapa berkuasanya Dia untuk mengampuni dosa karena Dia sendiri mati.
Walaupun itu adalah suatu pengorbanan dengan mencurahkan darah dan sebagainya. Oke, belum selesai. Matinya Yesus di atas salib itu adalah pengorbanan untuk pengampunan dosa. Seperti apa yang sudah dilakukan di dalam perjanjian lama. Ketika ada orang Israel atau umat Allah berdosa, maka mereka harus mengorbankan kambing jantan lah, lembu jantan, dan sebagainya untuk pengampunan dosa mereka. Dan ini semua adalah substitusi dari korban Yesus. Di dalam kematian Yesus dan korbannya di atas salib itulah, maka semua korban itu digenapi. Sehingga dengan demikian, pengampunan dosa itu bisa dialami, diterima oleh setiap orang yang melakukan korban dan yang percaya Yesus. Nah, kembali lagi sekarang. Kambing jantan, domba tadi, lembu, sapi dikorbankan, mati. Yesus juga mati. Lalu di mana kekuasaan untuk bisa memberikan pengampunan dosa? Karena Yesus tidak terus mati. Dia betul-betul mati dan dikubur. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Itu sebabnya dikatakan yang hidup. Jadi Yesus kita itu mati bukan karena selesai semuanya. Ingat, karena dia itu yang Alfa dan Omega, awal dan akhir, kekal. Dia eksistensinya itu bukan sesaat saja, tapi dari awal sampai akhir, dia kekal sampai kekal. Dia berkuasa di atas segala-galanya. Tapi karena harus mengampuni dosa manusia, harus terjadi kebebasan atas hukuman manusia, dia rela menanggung semua hukuman dengan berkorban mati di atas salib. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Nah, ini membuktikan bahwa dia itu memang Allah sendiri, dia hidup, dia berkuasa. Itu sebabnya dikatakan, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan tidak akan terjadi lagi. Dia dikorbankan, disalibkan. Semuanya sudah genap, sudah dilakukan oleh Yesus. Dan maut tidak bisa lagi berkuasa atas kehidupan orang yang percaya. Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Dikatakan di sana, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kuasa maut sudah berada di dalam tangan Yesus. Karena dia berkuasa di atas segala-galanya. Nah, jadi saudara sekalian, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang ajaib. Yesus Kristus Juru Selamat kita. Allah yang baik. Yang berkuasa di atas segala-galanya. Terus terang dikatakan memang dia mati, tapi dia hidup untuk selamanya. Untuk seterusnya. Demikian juga kita yang mau percaya kepada dia. Nah, sekarang yang penting bagian kita adalah percaya kepada Yesus. Memang untuk percaya ini bukan sesuatu yang mudah begitu saja. Tapi tidak ada pilihan lain. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Kita akan diselamatkan. Kita tahu bahwa di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang skeptis. Bukan saja akhirnya kemudian mereka tidak percaya, bahkan memusuhi,
menyerang, dan berusaha memutarbalikkan fakta dan seterusnya. Tapi tidak ada masalah, itu tidak mempengaruhi. Karena Yesus tetap adalah Alfa dan Omega, Dia tetap Allah yang hidup untuk selama-lamanya, Dia pernah mati berkorban untuk mengampuni dosa kita, supaya kita yang mau percaya kepada Dia diselamatkan. That's it. Inilah faktanya. Tinggal bagian kita adalah percaya. Mau percaya, mau tidak, Dia tetap adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia Allah yang berkuasa. Mau menerima Dia, tidak mau menerima Dia, Yesus tetap adalah Tuhan yang berkuasa. Oleh karena itu pilihannya adalah percayalah kepada Yesus. Dengan percaya kepada Dia, ada hari depan yang penuh harapan. Bagaimana kalau tetap tidak mau percaya? Ya, itu urusan masing-masing lah, bukan urusan kita. Nanti pada saatnya akan terjadi penyesalan besar. Karena waktunya sudah tiba. Pintu anugerah sudah ditutup. Dan tidak ada lagi percaya-percaya. Sudah selesai. Yang ada cuma hukuman. Dan ini tidak bisa lewat, tidak bisa luput. Pasti binasa, pasti dihukum. Kalau ada orang yang begitu seolah-olah sekarang ini, saya tidak perlu Yesus dan sebagainya. Ngapain saya harus percaya Yesus? Ya, itu urusan pribadi masing-masing. Tapi nanti pada saatnya akan terjadi penyesalan besar. Mari saat ini kita merendahkan diri saja di hadapan Tuhan dengan mengatakan, Yesus, aku percaya akan Engkau. Kalau saudara adalah orang yang sungguh sudah percaya kepada Yesus, puji Tuhan. Dan tetap perteguh iman saudara. Jangan mau digoyah oleh apapun. Pandemi seperti ini memang berusaha untuk menggoyahkan iman manusia, menakut-nakuti. Tapi tidak usah takut, Dia itu berkuasa di atas segala-galanya. Kita punya Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan. Puji nama Tuhan, tetap percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk firman-Mu ini. Dan sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan kuasa darah Yesus akan melindungi kami semuanya. Dan tidak ada pengganggu penyakit maupun virus apapun termasuk corona dan sebagainya yang bisa menyentuh kami. Kami sehat dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.